Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sahrizal Pahlawi pada kesempatan yang mulia ini. Pada kali ini saya akan membahas 3 orang sahabat Nabi yang sama-sama memiliki awal nama Abdullah, di mana ketiga orang sahabat ini merupakan orang yang berjasa atau merupakan orang yang berperan penting dalam mengkonsolidasikan atau dalam mempersatukan ajaran-ajaran Islam atau paham-paham keislaman sepeninggal Rasulullah SAW. Ketiga sahabat yang dimaksud yaitu, atau ketiga Abdullah yang dimaksud yaitu, yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Kita kenal, mungkin nama Abdullah bin Mas'ud ini sangat akrab di telinga kita ya, terutama bagi para pemirsa yang memiliki latar belakang pesantren. Abdullah bin Mas'ud ini kalau beliau hidup dalam masyarakat kekinian ya, mungkin beliau termasuk dalam kelompok difabel ya. Kenapa disebut kelompok difabel? Kita ketahui bersama bahwa beliau adalah salah seorang sahabat yang memiliki fisik kerdil. Dalam kesehariannya beliau sering mengikuti Rasulullah dalam setiap aktivitasnya, dan ketika mengikuti Rasulullah itu, beliau biasa diberikan tugas membawa sendal Rasulullah SAW, sehingga para sahabat menjuluki beliau itu adalah sahabat sendalnya Nabi. Abdullah bin Mas'ud dilahirkan di kota suci Mekah dan meninggal di kotanya Nabi. Beliau dilahirkan pada tahun 594. Ada dua versi mengenai kelahiran Ibnu Mas'ud, tahun kelahiran Ibnu Mas'ud. Versi yang pertama, beliau lahir pada tahun 594 Masehi di kota suci Mekah dan meninggal pada tahun 650 Masehi di kota Nabi, yaitu di Madinatun Nabi, yaitu di kota Madinah. Kalau kita mengacu pada pendapat yang pertama ini, berarti Abdullah ibnu Mas'ud ini memiliki usia 54 tahun. Usia yang sangat muda. Terus versi yang kedua, beliau lahir pada tahun 596 Masehi, sama di kota suci Mekah juga, dan meninggal pada tahun 653 Masehi. Kalau kita mengikuti versi yang kedua ini, maka beliau memiliki usia 57 tahun. Usia yang hanya berbeda 3 tahun dari versi yang pertama, yaitu dalam usia yang sangat muda. Tapi meskipun seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Abdullah bin Mas'ud ini merupakan salah seorang sahabat yang memiliki keterbatasan fisik ya. Keterbatasan fisik, fisik beliau tidak normal, fisik beliau tidak sempurna. Beliau adalah orang yang kerdil. Akan tetapi meskipun beliau memiliki fisik yang kerdil, hal itu tidak menghalangi beliau untuk belajar ilmu-ilmu keislaman di zaman Nabi. Khususnya beliau memiliki keahlian atau expert dalam bidang ilmu Al-Quran. Para ulama mengakui bahwa Ibnu Mas'ud ini merupakan salah seorang sahabat yang sangat ahli dalam hal ilmu Al-Quran. Bahkan beliau memiliki catatan tersendiri terkait Al-Quran ini. Pada masa kodifikasi Al-Quran ya, atau pada masa pengumpulan Al-Quran, boleh dibilang para beberapa orang sahabat pada saat itu bersikap tidak adil kepada beliau dengan merampas catatan beliau mengenai Al-Quran ini, sehingga itu pada zaman Khalifah Utsman ya. Pada zaman Khalifah Utsman, catatan-catatan beliau dirampas kemudian dibakar mengenai Al-Quran ini, sehingga pada saat itu
terjadi krisis mengenai cara pembacaan Al-Quran setelah dirampasnya koleksi Ibnu Mas'ud terkait ilmu Al-Quran. Sekali lagi, meskipun Ibnu Mas'ud ini adalah ada segi fisik memiliki keterbatasan, tidak seperti fisik sahabat pada umumnya, tapi beliau adalah seorang yang ahli dalam hal salah satu bagian terpenting dari ilmu keislaman, yaitu ilmu Al-Quran. Dari segi keislaman, Ibnu Mas'ud ini beliau termasuk orang ke-6 yang masuk Islam pada saat Rasulullah SAW mengawali dakwahnya di kota suci Mekah. Abdullah yang kedua adalah Abdullah ibnu Umar. Beliau merupakan putra dari khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar. Beliau lahir pada tahun 610 Masehi dan meninggal pada tahun 693 Masehi. Beliau masuk Islam bersama ayahnya, yaitu Sayyidina Umar, pada usia yang sangat kecil. Tapi dalam sejarah tidak disebutkan pada usia berapa persisnya beliau masuk Islam. Tapi pada usia 13 tahun beliau pernah mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar mengikuti agar ikut berperang, yaitu tepatnya perang Badar, tapi tidak diizinkan oleh Rasulullah karena masih terlalu kecil. Perang pertama yang beliau ikuti yang paling pertama beliau ikuti adalah perang Khandak. Abdullah bin Umar memiliki usia yang relatif panjang, yaitu 83 tahun. Beliau terkenal sebagai seorang periwayat hadis. Beliau juga merupakan seorang yang ahli dalam ilmu hukum, ilmu kemasyarakatan, ilmu sipil, dan lain sebagainya. Beliau adalah seorang ilmuwan yang sangat bijak di masanya, sehingga ketika Sayyidina Umar masih hidup, para sahabat mengusulkan agar beliau digantikan, sepeninggal beliau nanti digantikan oleh Abdullah ibnu Umar. Tapi usulan tersebut ditolak oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan alasan kalau sampai memilih Ibnu Umar sebagai pengganti dari Umar bin Khattab, maka itu akan merusak sistem ketatanegaraan umat Islam pada saat itu, karena Sayyidina Umar berpikir bahwa untuk memilih pemimpin itu tidak boleh berdasarkan keturunan, tidak boleh berdasarkan nasab, tapi berdasarkan keahlian, berdasarkan profesionalisme yang dimiliki. Sehingga itulah alasan mengapa Umar bin Khattab pada saat itu menolak sepeninggal beliau itu akan digantikan oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, sekali lagi, beliau merupakan seorang ahli hadis, periwayat hadis. Beliau ahli dalam hukum, beliau ahli dalam ilmu kemasyarakatan, dan beliau menguasai banyak bidang keilmuan. Kalau kita merunut dari nasabnya, memang tidak heran mengapa Abdullah bin Umar ini merupakan seorang yang ahli dalam berbagai bidang keilmuan. Beliau tidak ikut terlibat dalam politik praktis pada saat itu. Ketika terjadi perang saudara di antara umat Islam sepeninggal Rasulullah, beliau bersikap netral. Beliau tidak berpihak kepada siapapun. Maka ketika Sayyidina Ali diangkat sebagai khalifah, beliau tidak ikut berbaiat. Beliau memilih sikap netral. Dan netral dalam artian tidak memihak satu kelompok pun dalam
dan tidak melibatkan diri dalam urusan politik umat Islam pada saat itu. Sekali lagi, Abdullah ibnu Umar merupakan seorang ilmuwan di masanya yang menguasai banyak ilmu pengetahuan, sehingga sampai pada hari ini beliau tercatat sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam salah seorang sahabat yang menguasai ilmu pengetahuan. Abdullah bin Umar pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau sempat ditawari oleh sang khalifah untuk menjabat sebagai hakim, akan tapi beliau menolaknya. Begitu juga ketika Utsman bin Affan terbunuh, ya, beberapa orang sahabat berusaha untuk membaiat beliau sebagai pengganti dari Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi beliau juga menolaknya. Beliau tidak ingin ikut terlibat dalam pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga beliau memilih untuk bersikap netral terhadap situasi politik pada saat itu, meskipun beliau sempat terlibat konflik dengan salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Zubair, yang pada saat itu telah menjadi penguasa di kota Mekah. Abdullah bin Ibnu Umar, sebagaimana saya sebutkan di awal, merupakan salah seorang periwayat hadis. Beliau merupakan periwayat hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Tidak kurang dari 2.630 hadis beliau riwayatkan. Mengapa demikian? Karena beliau selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Bahkan Aisyah, istri Rasulullah SAW, pernah memujinya dengan berkata, tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya seperti yang telah dilakukan oleh Ibnu Umar. Pujian itu diberikan oleh Siti Aisyah kepada beliau tidak kurang karena bukan merupakan sesuatu yang berlebihan. Itu disebabkan karena saking intensnya beliau mengikuti Rasulullah SAW kemanapun Rasulullah pergi, sehingga tidak heran mengapa beliau begitu banyak meriwayatkan hadis, nomor 2 terbanyak setelah Abu Hurairah. Abdullah yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas. Beliau merupakan sepupu dari Rasulullah SAW. Beliau terkenal sebagai seorang ahli tafsir. Dalam menafsirkan ayat, beliau menafsirkannya secara rinci, yaitu dengan kata per kata. Beliau lahir di Mekah dan meninggal di Taif pada usia 68 tahun. Yaitu beliau lahir pada tahun 619 dan meninggal dalam usia 687 tahun. Artinya beliau meninggal pada usia yang 68 tahun, lebih tua 5 tahun dibandingkan Rasulullah SAW. Sampai hari ini kita masih mengenal bagaimana pandangan beliau terkait dengan penafsiran tafsir pada zaman Rasulullah SAW. Ibnu Abbas merupakan salah seorang sahabat yang berpengetahuan sangat luas. Sangat banyak hadis yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas. Beliau juga merupakan kakek dari Imam Muhammad Al-Abbasi yang menjadi ayah dari satu imam revolusi Abbasiyah, yakni Ibrahim Al-Imam, dan 2 khalifah dari kekhalifahan Abbasiyah, yakni Abu Abbas Abdullah As-Saffah dan Abu Ja'far Abdullah Al-Mansur. Ibnu Abbas lahir saat Nabi sudah 10 tahun menjalankan dakwah dan sedang diblokasi ekonomi oleh kaum kafir Quraisy. Hadirin para pemirsa Sazal Pahlawi channel yang berbahagia, itulah 3 orang sahabat Nabi yang memiliki nama yang mirip, yaitu Abdullah. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah
bin Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau seorang difabel yang sangat cerdas luar biasa, sangat paham dalam ilmu Al-Quran. Usianya relatif muda. Beliau berusia 56 tahun, ya, meninggal dalam usia 56 tahun. Ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan beliau meninggal dalam usia 57 tahun. Kita harus banyak belajar dari beliau bahwa keterbatasan fisik tidak membatasi beliau untuk bergaul dengan orang soleh, untuk terus belajar ilmu pengetahuan, sehingga sampai saat ini beliau dikenang sebagai salah seorang sahabat yang ahli dalam ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran artinya beliau dalam ilmu membaca Al-Quran dan semua yang terkait dengan Al-Quran, yaitu beliau adalah Ibnu Mas'ud, si difabel yang merupakan sahabat Nabi yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Yang kedua adalah si bijak Abdullah bin Umar, merupakan seorang anak khalifah kedua, ya, seorang anak khalifah yang kedua dalam Islam. Beliau merupakan seorang ahli ilmu yang bijak. Kebijaksanaannya itu beliau turunkan dari bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Kita ketahui bersama bahwa banyak ayat-ayat yang turun itu disebabkan karena perilaku atau pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Beliau adalah Abdullah bin Abbas yang konsen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, ya, tidak mau terlibat dalam politik praktis, ya, lebih menjaga diri dari hubungan-hubungannya dengan pemerintahan. Bahkan ketika beliau ditawari oleh Utsman bin Affan untuk menjadi seorang hakim, beliau menolaknya. Bahkan ketika akan beberapa orang sahabat menawarkan beliau, bahkan membayar beliau untuk menjadi seorang khalifah pengganti Utsman setelah beliau dibunuh, beliau memilih untuk menolak pengakuan tersebut, sehingga jatuhlah kekhalifahan pada saat itu kepada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas, beliau sepupu dari Rasulullah SAW, ayah dari Rasulullah, yaitu Abdullah, bersaudara dengan ayah dari Abdullah bin Abbas ini, sehingga beliau adalah sepupu. Beliau terkenal memiliki ilmu yang sangat luas. Beliau hidup dari kecil, beliau hidup bersama Rasulullah. Bahkan Rasulullah sering beliau terinspirasi untuk mendalami ilmu pengetahuan akibat arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, inilah pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu 3 orang sahabat Nabi yang memiliki nama yang mirip, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendalami ilmu pengetahuan, untuk terus mendalami ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu yang lain, sehingga umat Islam menjadi umat yang cerdas, menjadi umat yang hebat, menjadi umat yang memiliki daya saing tinggi di dalam kancah politik, dalam kancah nasional, apalagi internasional, sehingga harkat dan martabat umat Islam bisa ditegakkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Mari kita dukung putra-putri kita, siapapun itu, untuk selalu menuntut ilmu, untuk belajar ilmu apapun itu. Apakah ilmu yang terkait dengan kedokteran, ilmu yang terkait ilmu sosial, ilmu agama, yang penting tidak ada namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, tidak ada namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Keterbatasan fisik, ya, keterbatasan fisik tidak boleh kita jadikan sebagai alasan untuk tidak menuntut ilmu. Kita harus mengambil contoh dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau menurut riwayat beliau panjangnya hanya setengah meter, ya, hanya setengah meter, sehingga tidak jarang beliau sering menjadi bulian para sahabat pada saat itu, ketika beliau sering naik di pohon siwak,
tidak jarang para sahabat menertawakan perilaku beliau. Tapi seperti itulah keinginan Allah SWT, bahwa ilmu itu akan jatuh atau akan dikuasai bukan berdasarkan fisik seseorang, bukan berdasarkan keturunan seorang, tetapi ilmu itu akan datang atau akan hinggap, yaitu kepada siapapun yang berusaha untuk mencarinya, siapapun yang berusaha untuk menggalinya. Banyak inspirasi yang bisa kita, banyak tokoh-tokoh dalam Islam yang kita bisa jadikan sebagai inspirasi untuk terus mengembangkan kemampuan diri, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, mohon disampaikan di kolom komentar. Dan apabila ada topik-topik yang pemirsa tertarik untuk saya bahas di channel ini, silakan disampaikan di kolom komentar. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.